Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Ibu Anna Fitriani akan menjelaskan mengenai keterampilan membuat. Baiklah, saya akan menjelaskan, akan saya buka saliniah mengenai keterampilan membuat. Nah, ini saya sudah membuka saliniah tentang keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak ini merupakan keterampilan yang ada dalam keterampilan bahasa. Yang pertama, keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak ini adalah keterampilan berbahasa pertama yang kita alami. Nah, ya, apa itu keterampilan menyimak? Keterampilan menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara non-verbal. Nah, itu maksud dari keterampilan menyimak. Selanjutnya, menyimak ini juga mempunyai tujuan. Nah, tujuan dan fungsinya apa? Gitu ya. Nah, ini ada kesalahan dalam penulisan ya. Nah, jadi tujuan dan fungsi menyimak itu apa sebenarnya? Gitu ya. Tujuan dan fungsi menyimak itu yang pertama sekali kita akan bahas tujuan. Tujuannya yang pertama sebagai bahan acuan untuk belajar, sebagai menikmati keindahan audio, mengevaluasi, mengapresiasi materi, mengkomunikasikan ide-ide, membedakan bunyi, memecahkan masalah, dan untuk meyakinkan. Jadi segala sesuatu yang kita tangkap itu ya, misalnya kita menyimak dari si A, dari si B, dari si C, ternyata itu informasinya masih simpang siur, maka kita harus menanyakan kepada informan yang dapat kita percaya ya. Nah, jadi selain untuk tujuannya ya, menyimak ini juga mempunyai fungsi yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, memberikan respon yang tepat. Dan yang keempat, membuat keputusan yang masuk akal. Jadi segala sesuatu yang kita tangkap itu, yang kita simak itu, harus kita memang benar-benar mengkritisi agar tidak menyampaikan informasi yang tidak jelas kepada orang lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya, menyimak ini juga ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis menyimak itu yang pertama, menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Apa yang dimaksud dengan menyimak ekstensif? Perlu kita ketahui bahwa menyimak ekstensif itu adalah kegiatan mendengarkan informasi dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman umum atau gambaran besar dari apa yang disampaikan. Nah, biasanya menyimak ekstensif ini dilakukan secara santai. Seperti itu. Yang kedua, menyimak ekstensif itu juga mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami gambaran secara umum atau informasi secara umum yang disampaikan. Contohnya, kita mendengarkan berita gitu ya, hanya sekilas. Misalnya sambil menyapu atau sambil mencuci piring ya, mendengarkan berita, mendengarkan radio, mendengarkan podcast gitu ya, atau mendengarkan pembelajaran bahasa asing yang sifatnya itu tidak terlalu serius. Nah, itu yang dimaksud dengan menyimak ekstensif. Selanjutnya, menyimak intensif. Menyimak intensif itu apa? Gitu. Nah, menyimak intensif itu adalah menyimak dengan kegiatan mendengarkan secara cermat dan mendalam terhadap suatu informasi atau materi yang disampaikan dengan tujuan untuk memahami secara detail informasi yang disampaikan. Jadi menyimak intensif ini adalah menyimak yang sungguh-sungguh, ya, menyimak yang sungguh-sungguh. Contohnya eh, presentasi atau diskusi, ya, mendengarkan dosen dalam berbicara, gitu ya. Itu dilakukan dengan intensif, dengan simakan intensif.
Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu, eee, jenis-jenis menyimak sudah, selanjutnya tahapan dalam menyimak. Tahapan dalam menyimak itu yang pertama menyimak asosiatif, menyimak dengan saksama, menyimak berkala, menyimak dengan perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak sarapan, menyimak sesekali, dan aktif menyimak. Maksudnya apa gitu ya? Yang kita bahas dulu secara satu persatu ya. Menyimak asosiatif. Menyimak asosiatif ini adalah menyimak dengan mendengarkan dan menghubungkan informasi yang didengar dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Jadi, kita menyimak apa yang kita dengarkan, lalu kita hubungkan dengan pengetahuan yang kita dapatkan sebelumnya. Contohnya, saat kita mendengarkan kuliah dengan topik yang kita pelajari, dengan topik apa yang kita dengarkan, dan kita kaitkan dengan informasi dan konsep yang sudah kita ketahui, gitu ya. Misalnya kita ada topik simak sekarang, lalu 2 minggu yang lalu kita menyimak mengenai berita begitu ya, lalu kita aplikasikan dengan, topik menyimak yang kita bahas saat ini begitu. Yang kedua, menyimak saksama. Menyimak saksama ini maksudnya mendengarkan dengan cermat apa yang kita teliti, memperhatikan secara detail informasi yang kita sampaikan. Contohnya, kita mendengarkan sebuah instruksi, dengan kritis seperti prosedur keselamatan. Seperti di pesawat terbang ya, atau di kapal laut begitu ya, kita mendengarkan secara kritis informasi itu dengan saksama. Selanjutnya menyimak berkala. Menyimak berkala ini maksudnya mendengarkan secara teratur pada interval waktu tertentu, dengan tujuan untuk memantau perkembangan informasi atau situasi secara konsisten. Contohnya, mendengarkan laporan cuaca setiap pagi atau mengetahui kondisi cuaca harian. Nah, itu contoh ya, menyimak secara berkala. Jadi cuaca ini kan tidak setiap hari diumumkan di berita, di radio, begitu ya. Jadi ini sifatnya berkala. Yang keempat, menyimak dengan perhatian dangkal. Menyimak dengan perhatian dangkal ini maksudnya mendengarkan tanpa memberikan perhatian penuh, hanya menangkap informasi secara ya, tanpa detail, tanpa kita mengkritisi. Contohnya, kita hanya mendengarkan musik ya, musik dan menyimaknya sesekali dengan meragukannya sesekali. Misalnya kita mendengarkan musik di sebuah, stasiun begitu, lalu, kita bunyikan sesekali gitu ya, tidak dengan penuh perhatian kita menyanyikannya gitu ya. Selanjutnya setengah menyimak ini maksudnya mendengarkan dengan perhatian yang terbagi atau tidak sepenuhnya fokus pada pendengaran. Contohnya mendengarkan berita di radio sambil gitu ya, hampir sama ya dengan menyimak, perhatian dangkal tadi. Selanjutnya menyimak sarapan. Menyimak sarapan ini contohnya, mendengarkan podcast ya pada berita pagi atau siang gitu ya. Maksudnya, menyimak sarapan ini hanya dilakukan dalam waktu luang saja. Kalau waktu kita tidak luang, ya kita tidak menyimak, gitu ya. Selanjutnya menyimak sesekali ini, mendengarkan pada saat tertentu yang dianggap penting atau relevan saja. Contohnya pengumuman penting di tempat kerja atau sekolah ya. Kalau, itu penting begitu ya, maka diumumkan, kalau nggak penting ya tidak diumumkan. Nah, yang hasil simakannya itu dinamakan dengan simakan hanya sesekali saja. Contohnya berita kemalangan di masjid begitu ya, diumumkan siapa yang meninggal hari ini, seperti itu. Selanjutnya, menyimak aktif. Menyimak aktif ini maksudnya menyimak dengan mendengarkan secara penuh, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam percakapan. Tujuannya, memahami informasi secara mendalam dan menunjukkan keterlibatan dalam sebuah percakapan. Contohnya apa? Dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan saat kita mendengarkan presentasi. Nah, itu ya yang dimaksud dengan mak asosiatif, saksama, berkala, perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak sarapan, menyimak sesekali, dan menyimak aktif. Selanjutnya selanjutnya proses menyimak ya. Proses menyimak itu, dengan yang pertama sekali dengan simak tulis, simak teka, simak berantai, identifikasi kata kunci, dan identifikasi kalimat topik. Nah, dengan identifikasi kalimat topik, maksudnya apa gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan simak tulis, terka, berantai, kata kunci, dan kalimat topik itu? Nah, maksudnya adalah yang pertama,
simak tulis. Simak tulis itu mencatat ya, menyimak dengan cara mencatat informasi yang didengarkan. Misalnya mendengarkan ceramah pada bulan Ramadan gitu ya, kita dengar dan kita simak, kita catat. Selanjutnya simak terka. Simak terka itu apa? Menyimak dengan mencoba menebak atau memprediksi informasi yang akan disampaikan. Nah, contohnya, mendengarkan cerita dan mencoba menebak bagaimana alur cerita selanjutnya. Nah, menonton film Korea ya, nah kita, sering menebak-nebak ya, oh setelah ini dia akan menikah, setelah ini dia akan berpisah, nah padahal, alur ceritanya tidak itu, gitu. Nah, selanjutnya simak berantai. Simak berantai ini maksudnya menyimak dalam rangkaian, informasi saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Contohnya, mendengarkan podcast yang membahas topik saling berkesinambungan. Sama dengan film yang ada episode-episodenya ya. Episode hari ini apa, episode besok apa. Nah, pasti itu adalah sambungan dari film dari episode sebelumnya, begitu. Selanjutnya, identifikasi kata kunci. Menyimak dengan, identifikasi kata kunci ini maksudnya menyimak dengan fokus pada kata-kata kunci atau istilah penting yang menjadi inti dari informasi yang disampaikan. Contohnya, mendengarkan berita dan mencatat kata-kata kunci seperti nama, tempat, kejadian. Selanjutnya, identifikasi kalimat topik. Maksudnya, menyimak dengan mengidentifikasi kalimat yang menjadi topik atau ide utama dari informasi yang disampaikan. Contohnya, mendengarkan paragraf dalam presentasi dan mengidentifikasi kalimat yang menyatakan ide pokok dan paragraf tersebut. Nah, seperti itu ya, eee, menyimak. Nah, menyimak dan mengenai proses menyimak yang tercantum dalam, Salindia atau PPT. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi menyimak, yang pertama ada faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, jenis kelamin, peran dalam masyarakat. Nah, maksudnya apa faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak ini? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak ini fisik. Nah, maksudnya meliputi kondisi tubuh ya, kondisi tubuh, kelelahan, sakit ya misalnya, atau gangguan pendengaran dapat mengurangi kemampuan untuk menyimak secara efektif. Nah, itu jika dikaji faktornya secara fisik. Yang kedua, kita kaji secara psikologis. Maksudnya mencakup kondisi mental dan emosional pendengar yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan pemahaman. Contohnya kita stres, kecemasan, atau dalam suasana hati yang buruk dapat mengganggu konsentrasi kita dalam menyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh seorang pendengar sebelumnya dapat mempengaruhi bagaimana mereka memproses dan memahami informasi yang disimak. Contohnya, seseorang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang topik yang dibahas akan lebih mudah memahami informasi tersebut, gitu ya. Jika seseorang itu mempunyai pengalaman dan apa yang disimaknya itu sesuai dengan pengalamannya, maka dia akan mudah dalam mencerna dan bukan apa ya, menyambung apa yang disimaknya itu, begitu. Selanjutnya sikap. Kalau kita kaji dari segi sikap, sikap pendengar terhadap pembicara atau topik yang disampaikan dapat mempengaruhi keefektifan menyimak. Contohnya, jika pendengar memiliki sikap positif terhadap pembicara atau tertarik pada topik yang dibahas, mereka cenderung lebih fokus, dan memahami dengan baik ya. Kalau dari segi sikapnya itu dapat pendengarnya itu efektif ya dalam mak selanjutnya motivasi. Tingkat motivasi atau keinginan, pendengar untuk menyimak dan memahami informasi yang disampaikan. Contohnya, pendengar yang termotivasi untuk belajar atau mendapat informasi baru akan lebih aktif dalam. Yang keenam, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin mungkin mempengaruhi gaya atau pendekatan dalam menyimak. Studi menunjukkan bahwa pria dan wanita mungkin memiliki cara berbeda dalam memproses dan merespon informasi yang didengar, begitu ya. Nah, selanjutnya peran dalam masyarakat. Status atau peran sosial pendengar dalam masyarakat dapat mempengaruhi mereka menyimak. Seorang pemimpin mungkin menyimak dengan lebih kritis dan analitis dibandingkan dengan seorang anggota tim yang lebih banyak mendengar atau memahami instruksi. Seorang pemimpin mungkin akan lebih didengar oleh banyak orang dibandingkan orang biasa saja, ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi, keterampilan menyimak pada saat ini. Semoga mahasiswa semua paham. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, saya akhiri ya, pembahasan pada hari ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selalu dalam keadaan sehat.